akan membahas tentang kewirausahaan atau entrepreneurship. Apa sih kewirausahaan atau entrepreneurship? Merupakan gabungan dari kreativitas, inovasi, dan nilai-nilai karakter lainnya, dan keberanian menanggung risiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk membentuk dan memelihara usaha baru. Usaha dalam ini bisa disebut juga bisnis. Nah, apa sih bedanya antara kewirausahaan dan bisnis? Kalau kewirausahaan merupakan keberanian seseorang dalam mengambil risiko dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Sedangkan bisnis adalah kegiatan yang dilakukan. Jadi bisnis adalah kegiatannya, sedangkan kewirausahaan adalah keberanian seseorang untuk mengambil risikonya, adalah sebuah sikap. Baik, apa yang diperlukan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship? Yang pertama adalah komitmen. Ini adalah hal yang dasar yang harus dimiliki seseorang untuk menjalin sebuah hubungan. Komitmen. Kalau kita komitmen akan mendatangkan barang selama 1 minggu, maka kita akan berusaha komit dalam 1 minggu barang harus datang. Begitu juga dari pihak yang lain, 1 minggu dia akan komitmen untuk membeli barang tersebut. Yang kedua, kooperatif atau bisa bekerja sama. Menyadari keterbatasan dan mau membuka diri untuk bekerja sama. Kita sadar bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bekerja sama. Maka kita harus mengembangkan sifat kooperatif. Seorang entrepreneurship juga harus confidence atau percaya diri. Apa itu? Memiliki semua sikap positif yang membentuk manusia berkarakter, percaya diri. Kemudian calculation, dia harus bisa mengkalkulasi, harus bisa berhitung, harus bisa memperhitungkan apakah nantinya ini bisnis akan bisa untung atau nantinya ujung-ujungnya rugi. Dia harus bisa mengkalkulasi itu. Challenge atau tantangan, dia harus siap dengan segala tantangan. Kalau dia tidak siap, maka dia akan lari ke belakang dan tidak akan pernah maju. Tidak akan pernah berani menanggung risiko. Change atau perubahan, dia harus menyadari bahwa segala sesuatu akan berubah. Yang abadi di dunia ini hanya perubahan, maka dia harus selalu bersiap untuk selalu bisa lebih bagus. Care, dia selalu memperhatikan seluruh perubahan, care terhadap customer-nya, care terhadap kompetitornya, care terhadap stakeholder-nya, supaya apa? Supaya bisnisnya tetap bisa berjalan dengan bagus. Dia harus selalu kreatif menemukan ide-ide baru, cara berbisnis baru, model bisnis baru, supaya apa? Supaya bisnisnya bisa sustainable, tetap berjalan lama. Dia harus bisa melakukan komunikasi yang bagus kepada seluruh stakeholder-nya, supaya permasalahan yang muncul bisa tersolusi dengan bagus. Competitiveness, dia harus selalu bisa bersaing, berkompetisi dengan seluruh kompetitornya. Untuk apa? Untuk bisa selalu memberikan layanan produk atau jasa yang lebih baik. Kita belajar sekarang, kalau tadi entrepreneurship atau perusahaan, sekarang kita belajar apa itu entrepreneur. Entrepreneur atau pengusaha adalah orang yang menggunakan uang dan waktunya dengan menanggung risiko dalam menjalankan kegiatan usaha atau kegiatan bisnis, sesuai yang disampaikan Alma 2005. Jadi pengusaha atau entrepreneur dalam sini adalah orangnya. Syaratnya adalah dia menggunakan uang dan waktunya. Kalau hanya uang, dia bukan pengusaha, tapi dia investor. Tapi kalau dia invest uang dan waktu dengan menanggung risiko, maka dia adalah seorang pengusaha. Kalau dia hanya menginvestasikan uangnya saja dan tidak mau mengambil risiko, artinya dia hanya investor atau penabung saja, tapi bukan pengusaha. Oke, kita sudah tahu apa itu pengusaha. Kita akan masuk ke apa hubungannya entrepreneurship dengan karakter tadi itu. Nah, maaf tadi saya belum bahas. Kita mundur sejenak. Entrepreneurship dan karakter bangsa tadi itu saling mensupport,
Jadi nilai-nilai luhur yang ada di karakter bangsa itu juga diperlukan untuk mengembangkan jiwa entrepreneurship. Tadi di awal saya sudah sampaikan apa saja nilai-nilai luhur sebagai karakter identitas bangsa. Di jiwa entrepreneurship pun ini juga diperlukan untuk membangun sebuah kewirausahaan. Jadi kalau kita melatih karakter bangsa, artinya kita juga pelan-pelan juga mengembangkan jiwa entrepreneurship kita. Oke, sekarang kita lihat hubungannya bisnis dengan seni, budaya, dan olahraga. Ternyata seni, budaya, dan olahraga yang ada di masyarakat ini adalah sektor bisnis yang sangat menjanjikan. Kenapa demikian? Karena seni, budaya, dan olahraga memiliki banyak sekali penggemarnya di dalam masyarakat ini. Seni, budaya, dan olahraga sangat diperlukan oleh masyarakat. Masyarakat melakukan seni, mengembangkan budayanya terus-menerus, dan selalu berolahraga untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya. Maka untuk menjalankannya itu masyarakat memerlukan bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi, sarana prasarana, dan bahkan dalam bentuk jasa yang muncul untuk melakukan seni, budaya, dan olahraga ini. Sehingga apa? Sehingga muncul kebutuhan. Kebutuhan ini akhirnya memunculkan pasar yang sangat luas sekali. Bayangkan ketika di sekolah atau di kampus, kita ada kegiatan berkesenian yaitu bermusik gamelan misalkan, maka akan ada kebutuhan alat gamelan, akan ada kebutuhan seragam untuk musik, untuk kita melakukan gamelan, akan ada kebutuhan ruangan untuk menyimpan gamelan, ada kebutuhan tempat sarana dan prasarana untuk kita melakukan perform musik gamelan tersebut, ada kebutuhan untuk melakukan recording, untuk tiketing, untuk meng-event, banyak sekali. Itu baru gamelan saja. Belum lagi kalau kita kesenian, ada seni musik, seni suara, kemudian lukisan, kemudian olahraga, mulai basket, sepak bola, dan lain sebagainya. Variasi yang sangat banyak dari seni, olahraga, dan budaya ini memunculkan banyak sekali kebutuhan. Kita bisa bayangkan, ini adalah sektor bisnis yang sangat menjanjikan. Kita akan masuk ke contoh bisnis di bidang kebudayaan. Yang pertama, seperti yang kita lihat di gambar sebelah kiri, ada kebutuhan untuk peralatan musik tradisional. Nah, maka ada kesempatan untuk memproduksi baik itu alat musik, pakaian adat, kemudian aneka souvenir tradisional, kemudian ada juga orang yang menggelar festival budaya seperti yang sebelah kanan. Akhirnya muncul apa? Muncul kebutuhan akan hotel karena festival budaya ini melibatkan banyak masyarakat, banyak pekerja seni, banyak investor, banyak pengunjung, akhirnya mereka memerlukan hotel. Festival seperti ini banyak dilakukan di mana? Kalau di luar negeri, di Amerika, di Pasadena, kemudian kalau di sini ada di Jember, di Jakarta, di Bandung festival, banyak sekali daerah-daerah yang sudah melakukan festival budaya. Begitu mereka ada kegiatan festival budaya, maka hotel-hotel akan penuh oleh pengunjung. Tidak hanya pengunjung, oleh peserta pun menginap di hotel. Kemudian tumbuh apa setelah banyak pengunjung yang datang? Itu menjadi destinasi wisata. Akhirnya apa? Pariwisata tumbuh di situ. Tempat-tempat yang bagus mereka eksplorasi, eksploitasi, sehingga menjadi tempat wisata yang bagus. Dan lain-lain, banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan. Bisnis bidang kebudayaan. Kita lihat sekarang bisnis bidang seni. Ada melukis, ada seni rupa, kemudian ada clothing line dan desain unik untuk membuat kaos. Kemudian ada graphic designers yang sebelah kanan. Kemudian ada makeup artist.
Itu juga bidang seni dan lain sebagainya. Banyak sekali contoh yang bisa dilakukan di seni. Belum lagi bermusik, bernyanyi, kemudian sajak, puisi, dan lain sebagainya. Belum lagi medianya yang tuduh media TV, sekarang media elektronik, media YouTube, medsos, dan lain sebagainya. Membuka ruang pasar yang sangat besar untuk berbisnis di bidang seni. Kalau olahraga seperti apa? Olahraga tidak kalah menarik. Olahraga bisnis yang bisa dilakukan bisa menjalankan liga, League One, ada apa? Liga Premier Inggris, ada La Liga di Spanyol, ada League One di Prancis, dan lain sebagainya. Hampir setiap negara memiliki liga tersendiri. Tidak hanya sepak bola, ada basket, ada bela diri, ada bulu tangkis, dan lain sebagainya. Ada juga orang yang berbisnis membuat sasana atau membuat gedung olahraga. Kalau mengorganisasi sasana untuk anak-anak, mereka khusus mempunyai sasana, ya tahu itu tinju, bela diri, ya seperti yang dilakukan Eko Wise yang di sebelah kanan ini. Mereka membuat seni bela diri, sebuah tempat untuk anak-anak untuk berlatih seni bela diri. Apalagi yang lain, ada bisnis perlengkapan atau pakaian sport. Wah, ini juga luas sekali. Ini contoh yang sebelah kiri itu. Mulai yang asli atau yang tidak asli itu banyak sekali di masyarakat kita. Sponsor olahraga, kemudian menjadi manajer atlet, dan lain sebagainya, itu juga sebuah bisnis yang sangat besar. Oke, saya lanjutkan. Kita ambil kesimpulan, kita sudah ada di penghujung kuliah kita. Kesimpulannya adalah seni, budaya, dan olahraga mengajarkan banyak nilai-nilai luhur kepada kita. Kemudian nilai-nilai luhur tersebut bisa dilakukan adalah sebuah karakter bangsa Indonesia yang bisa dilakukan pendidikan, bisa dididik. Pendidikan karakter adalah proses pembudayaan dan pemberdayaan nilai-nilai tersebut dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Jadi nilai-nilai luhur tadi itu bisa dididik dan dikembangkan melalui pembudayaan dan pemberdayaan di dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Entrepreneurship merupakan gabungan dari kreativitas, inovasi, dan karakter yang berisi nilai luhur tadi itu, dan keberanian menghadapi risiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk membentuk dan memelihara bisnis baru. Nah, di sini juga tadi diceritakan hubungan antara karakter bangsa, nilai-nilai luhur itu sangat selaras dengan jiwa entrepreneurship atau jiwa kewirausahaan. Jadi mendidik karakter bangsa juga secara bersamaan kita mendidik jiwa entrepreneurship kita. Kemudian tidak kalah penting, kesimpulan yang terakhir adalah seni, budaya, dan olahraga memiliki banyak sekali penggemarnya di masyarakat ini, sehingga memunculkan kebutuhan dalam masyarakat, baik itu dalam bentuk bahan baku, bahan setengah jadi, barang jadi, sarana prasarana, dan bahkan dalam bentuk jasa. Jasa ini tadi kita kasih contoh seperti manajer atlet, yang muncul dari kebutuhan tersebut. Kebutuhan inilah yang memunculkan pasar dan menjadi bisnis yang sangat menjanjikan. Contoh tadi saya sudah bahas juga. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di bawah. Apabila ada komentar juga silakan tulis di bawah. Apabila Anda suka dengan materi ini, silakan di-share dan jangan lupa subscribe. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.